Di situ pink Bantu juga. rekam, Neng. Udah. Iya, Udah, rekam, Teh. Neng. Udah. Ya, jadi buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di weekend ini kita ketemu lagi sama Jenny dan Bunda Yudia. Panggilan dadakan. Iya. Panggilan dadakan malam hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kumpul kembali Ada di jatuh. acara ngopi pagi. Ada Sebelum jatuh. mulai, mari kita baca doa. Simpel. Baca doa sebelum mulai, mari kita baca doa dulu. Baca doa, mulai. Ada loh, Mi. Jatuh Selesai. kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada. Halo Bunda, apa kabar? Baik, ya Allah nih dapat amanah nih dari Mbak Elis sama Buna ya. Iya, Harusnya jadwal kita minggu depan, tapi karena Mbak Elisnya hari ini berhalangan, jadi jadwal kita dimajuin di hari ini. iya nih. Nggak apa-apa ya, paling ngebantu aja. Wah, hari ini Gimana? temanya tentang diet, Bun. Diet. Aduh, ini hal yang sensitif nih kalau dibahas. Apalagi jadi malam sama Bunda Pia japri-japrian tentang diet, Bun diet gitu. Tapi sambil makan coklat. Jadi bikin gesem sambil makan coklat. Iya, biasanya kalau begadang itu ini juga. Kalau udah begadang itu udah deh. Temennya camilan. Iya, bener banget. Hmm. Orang jadi kan ke Bunda Pia, ayo diet katanya gitu. Tapi jadi fotonya sambil makan super queen katanya. Terus kata Bunda teh, ini Bunda dibawain cina, iya Bunda kayak diet cina gitu. Tapi dibawain apa? Roti segede gaban katanya. Siapa yang bawain? Denny. Bunda Pia dibawain Oh. sama suaminya pulang pulang kerja dibawain Ah, roti iya segede gimana mau gaban. dia coba ya ini dibekalin mulu sama suaminya. Asik tuh. Iya, Mandi. sekarang Mandi. Pakai aja balik dulu. banyak banget nih ya Bun ya yang apa pengen banget berlomba-lomba apa banyak orang tuh pengen diet kayak gitu. Mm-mm. Padahal kalau kita apa ya sebenarnya bukan diet sih ya lebih tepatnya buat apa ya nyimbangin berat badan ya Bun ya. Mengidealkan Mengide. berat badan. Kadang-kadang kalau kita membahas diet kan agak sensitif ya, itu karena itu berhubungan dengan langsing gitu kan. Tetapi kalau mengidealkan berat badan, bagaimana sih harusnya badan kita itu ideal antara berat berat dengan tinggi? Nah, itu kan yang disarankan gitu. Nah, kita di sini juga akan membahas kan ya bagaimana cara gitu loh menurunkan mengidealkan berat badan secara alami tanpa obat-obatan. Mbak Zeni pernah ini nggak pernah mengikuti apa tuh kelas atau eh, apa tuh namanya tuh program diet nggak? Kalau kelas sih enggak Bun, cuman kayak ngelihat apa sering sering nyari tahu gitu kalau diet tuh gimana aja dietnya. Kan kalau diet kan beda-beda ya. Dan Mm-mm. cara orang diet tuh beda-beda. Sebenarnya kalau kata dokter itu diet tuh tergantung kebutuhan dari tubuh kita, bukan kemauan kita gitu. Karena Mm-mm. kan, tapi orang tuh banyaknya diet tuh apa pengennya tentang kemauannya dia, bukan kebutuhan badan dia tuh gimana Mm-mm. kayak gitu. Karena tuh teman jadi pernah diet, dia nggak nyeimbangin apa kebutuhan dia, karena kan kita Mm-mm. di kantor kan, walaupun cuman di kelas gitu, tapi kan tenaganya beda gitu, ada Iya. tenaga lebih gitu Mm-mm. kan. Nah, tapi dia tuh pengen dietnya tuh apa? Dia tuh langsung drop nggak makan nasi, Bun. Drop Iya.
nggak makan nasi. Kan kayak kalau DBM kan nggak makan nasi ya. Kalau dia bukan DBM apa kayak lebih ke dektok gitu, tapi nggak makan nasi gitu. Mm-mm. Kata dia teh, kenapa harus langsung gitu kan? Nggak ngurangin Mm-mm. dulu gitu. Ya, iya Iya, cepet cepet banget hasilnya. Tapi kalau kita bocor dikit, udah iya, langsung kusut kena banget tuh gitu. organ yang lainnya kan. Jadi bukannya Mm, sehat, tetapi justru merusak tubuh kan jadinya kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Banyak kan iya, sekarang itu pola-pola diet ya, dan ada banyak juga yang banget. berhasil, ada juga yang enggak gitu. Jadi Iya, makanya memang makanya kenapa kalau diet itu harus konsul dulu. Kalau enggak ya sesuaiin dengan aktivitas kita kan kita nggak bisa maksain kalau mm-mm, misalkan kita aktivitas banyak tapi asupan sedikit kan itu nggak mungkin ya Bun ya karena kan banyak mm-mm, energi yang harus dibutuhkan gitu. iya. Apalagi kalau bagi wanita dan pria itu kan berbeda ya tingkat kalorinya gitu. Makanya beda juga kan pola diet yang ininya eh, harus dijalani antara laki-laki dan pria. Mm-mm. Gimana nih Mbak Zen bahasannya yang sesuai dengan pedoman seperti apa sih pola diet itu? Kita bahas aja atau gimana? Iya, oke, boleh. Kan Mm. di sini pola diet tuh di kayak apa ada 6 ya Bun ya. Iya ada 6. Nah, mulai yang pertama itu kita harus atur pola dan jenis makanannya. Nah, Jangan goyang-goyang. kayak kayak tadi tuh pola Jangan makan dan goyang-goyang nih. jenis makanan. Jadi sesuaikan dengan apa Yang yang kita mana butuhkan di ini? dalam tubuh. Nah, biasanya itu mengurangi porsinya dari 100% lah ya, dikurangi 10 sampai dua Mm-mm. puluh persen makanannya yang Mm-mm. biasa kita makan. Mm-mm. Supaya apa? Supaya ini tuh cara cara yang efektif untuk menekan nafsu makan. Selain mengatur porsi dan dan waktu makan, juga perlu mengatur makanan yang perlu dikonsumsi. Nah, kayak tadi, makanan apa aja nih yang badan kita butuhin gitu kan, sesuai dengan aktivitas kita biasanya Bun ya. Jadi, Mm-mm. menyesuaikan. Intinya menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan sih ya Bun ya. Iya, kalau Uni dulu kan pada tahun 2019 tuh kan beratnya mencapai 67 kilo ya. Padahal tingginya cuma 55, 155, 55 kilo. Nah, jadi kan setelah dikurang-kurangin antara tinggi badan dengan berat badan, didapatlah hasilnya itu minimal 55 kilo nih kan idealnya. Akhirnya Uni ikut tuh program diet gitu loh. Nah, ternyata program dietnya itu lumayan ini kita dijelaskan gitu loh bahwa diet itu bukan tidak makan, tetapi mengatur pola makan gitu. Nah, apa tuh yang diatur? Yakni mengurangi asupan-asupan yang mengandung kalori tinggi gitu ya. Misalnya kalau yang selama ini tuh doyan gorengan gitu loh. Nah, itu di diharamkan gitu loh. Walaupun mau. Sampai Biasanya kalau dibilang makan gorengan itu sampai 5 gitu kan. Nah, ini benar-benar nggak boleh gitu kan. Nah, terus juga nggak boleh makan makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Terus juga nggak boleh makan yang mengandung garam banyak gitu loh. Terus kalau mau makan nasi, waktu heboh. Kalau mau makan nasi boleh, tapi cuma satu centong kecil gitu kan. Nah, itu pun diusahakan berasnya beras merah, bukan beras putih gitu. Kenapa? Karena beras putih itu mengandung glukosa yang tinggi. Nah, sehingga bagi orang-orang yang mau diet itu disarankan untuk makan beras merah. Itu udah Uni jalanin tuh Mbak Zen gitu. Dan memang efeknya itu dalam berapa bulan tuh 3 bulan Uni turun sampai 11 kilo. Itu manjur banget.
Uni menghentikan yang namanya makan gorengan. Uni nggak ada makan kue-kue gitu kan. Kue-kue sekarang tuh kayak biskuit tuh kan mengandung ini ya, kalorinya tinggi, terus gulanya juga banyak gitu, pengawetnya juga adanya itu dihentikan sama sekali. Nah, terus makannya itu juga yang kayak rebus-rebus gitu loh, Mbak Zen, yang Oh nggak iya. ada minyaknya sama sekali gitu loh. Nah, terus paginya itu cuman makan ini aja, makan sayur yang direbus-rebus gitu. Itu benar-benar manjur ternyata. Manjur banget gitu loh. Dan dalam waktu 2 bulan bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi memang untuk diet yang pertama itu ya harus mengatur pola makan kita. Bukan tidak boleh makan sama sekali, tetapi dikurangin porsinya. Gitu. Yang biasanya nasinya itu 2 piring, Iya. jadi hanya 1/4 piring atau 1 piring, tetapi yang 1 piring itu dibagi 40, 40, 20, 40 nasi, 40 lauk, 40 sayur, 40 sayur dan 20 lauknya gitu. Jadi bukan banyak nasi daripada lauknya, tetapi harus disamakan proteinnya gitu kan. Kalau kita kan biasanya banyak nasi ya, Benar. glukosanya itu. Nah, itu Banyak kan banget. karbohidrat, kalorinya tinggi gitu loh. Nah, kata mentoring kakak itu, Uni itu, yang namanya kalori atau karbohidrat dan gula yang kita konsumsi itu ibaratnya bahan bakar. Nah, bahan bakar jika tidak digunakan dalam tubuh kita itu akan numpuk dia. Nah, seperti apa? Um, kita tidak memakainya itu misalnya kita tidak olahraga, nih habis makan kita nggak olahraga. Sementara kita makan nih banyak. Nah, kalau nggak dipakai tadi akhirnya dia akan numpuk, 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 Iya. numpuk lemaknya. Kalori itu menjadi lemak. Nah, itulah yang menimbulkan kegemukan tadi. Jadi Apalagi yang betul ya. dimakan banyak ya, Bun, ya. Iya, apalagi yang dimakan itu yang kalorinya tinggi tadi, kadar lemak tinggi. Nah, terus juga di sini katanya mengunyah yang banyak ya, makan perlahan gitu ya. Ternyata memang ini eh, makan perlahan itu membuat kita ini ya Mbak Zen cepat kenyang kan ya. Iya, betul. Misalnya kalau kita biasanya kan itu ngunyahnya kunyah kiri, kunyah kanan, habis itu gol kan. Akhirnya makan yang 1 piring itu cepat banget habisnya. Sementara kalau kita mengunyah sesuai dengan anjuran orang kesehatan, dunia kesehatan, katanya makan itu harus pelan, mengunyah itu harus 33 kali baru ditelan gitu. Nah, itu kan Sampai lama hancur banget gitu. makannya gitu loh. Jadi nggak pengen nambah jadinya kan. Jadi ya ini yang banyak yang suka sakit perut kan, bukan nyalahin makanannya tapi kunyahannya. Kunyahnya nggak maksimal, jadi lambungnya itu bekerjanya itu diporsir. Apa sayang? Lebih apa? Lebih Mm-mm. besar lagi, lebih tekanannya lebih tinggi lagi kalau Iya, pakai. kalau nggak dikunyah dengan bagus itu. Nah, Tapi yang benar kedua apa banget nih sih. Mbak Zen? Yang kedua, perbanyak minum air putih. Mm-mm. Nah, ini juga efektif juga nih apa buat nurunin berat badan dan banyak juga nih yang pakai ini yang banyak minum air putih. Ya, emang benar sih banyak itu karena dia bisa mendetok juga katanya Bun. Mm-mm. Nah, apa? Eh, bisa membuang Iya. racun yang masuk Iya. dalam tubuh, membuat kulit tampak lembut dan cerah, dan membantu meningkatkan kinerja. Nah, ini tuh bener banget banyak banget terus banyak banget nih yang pakai diet ini nih yang apa perbanyak air minum. Tapi Mm-mm. tetap sama dilihat dulu, ditakar dulu apa yang kita butuhin. Karena setiap takaran air minum yang kita minum per orangnya itu kan beda-beda. Ada yang 2 liter, ada yang 3 liter, ada yang 4 liter gitu kan. Nah, itu tuh benar gitu. Kayak waktu itu eh ada gurunya Jenny gitu ya. Dia disuruh diet. Beliau tuh disuruh diet. Cuman kan kita biasanya minum 1 hari itu sampai 2 liter ya.
Iya. Kalau dia itu minum satu hari itu harus habis 4 liter. Wah, nanti aja. Tapi badannya kecil ternyata. Kan kalau kayak kolesterol itu kan nggak apa ya, nggak memandang usia gitu kan, nggak memandang eh, apa posturnya kecil atau besar gitu kan. Tapi itu benar gitu, beliau tuh kecil badannya tapi beliau disuruh Hmm. diet gitu karena ya mungkin ada sesuatu di dalam tubuhnya yang diharuskan dia diet gitu. Dan satu harinya itu harus minum 4 liter air gitu. Banyak banget Mbak Zen. Iya, makanya orang ke kamar mandi mulu katanya, capek dong ke kamar mandi mulu gitu. Tapi emang bener katanya ke badan tuh enak, kata beliau tuh gitu. Jadi bikin apa ya, seger aja gitu ke badan terus sama kayak di dalam perut tuh plong gitu, dingin kata kata beliau gitu. Iya. Kadang kalau kita nggak minum air banyak itu misalnya cuma 1 gelas 2 gelas gitu kan itu kan berini banget ya berakibat banget ke ginjal kita gitu loh. Kalau sekarang kan udah banyak tuh kiat-kiat untuk minum banyak misalnya pakai botol yang ada cucupnya gitu bukan lagi di kayak giniin Biar kan tetapi semangat udah langsung minum ya Bun ya. dicucup nah biar semangat minum itu isinya udah 1 liter kan nah itu jadi Iya. patokan gitu loh. Kalau Uni selama ini kan memang tipe orang yang gak suka minum ya maksudnya tuh malas banget buat meneguk air yang dari gelas gitu loh tapi sekarang semenjak ada tuh punya segelas apa nama tuh semacam wadah minum yang tinggal dicucup aja tuh nggak kerasa minumnya udah tahu-tahu udah itu aja udah 1 liter Satu aja botol. gitu. Kalau orang-orang yang kayak Herbalife gitu ya mereka memang punya wadah khusus ya yang kemana-mana tuh bawa tenteng apa botol minum. Botol minum sampai Iya gede-gede tuh botol. sampai segede sampai 2 liter katanya emang itu ditargetkan 1 hari itu harus habis untuk memperlancar metabolisme tubuh mereka. Iya. Nah Karena itu beberapa guru Jenny juga ada yang pakai itu. Jadi tahu. iya kan, tutupnya warna orange itu kan, ini familiar banget di Uni tuh, teman-teman banyak yang make itu. Iya udah ini banget. Jadi eh, sekarang tuh kenapa banyak botol minum yang lucu-lucu karena itu buat nyemangatin kita di Mhm, ini ya Bun, ya, banyak banyak minum karena kan emang kita tuh kadang habis makan aja suka lupa kan buat minum iya, gitu. kadang lupa minum, Tapi ada juga gini Bun katanya apa ya eh, di kalau di ajaran tapi mungkin kan semua orang beda-beda semua orang beda-beda gitu ya. Tapi ada beberapa ulama yang pakai tuh habis makan jangan langsung minum. mmm, Jadi kan kita kan kalau kalau kita apa ya Nabi Muhammad tuh ngajarin makanlah sebelum lapar dan dan minum, eh, berhenti sebelum berhentilah kenyang, sebelum kenyang. Nah itu tuh benar karena apa? Kalau kita terus makan sampai kenyang kan itu bisa mengakibatkan mengurangi kebiasaan. iya, heeh, Nah nggak ini muat juga lagi bisa kan kita juga. buat minum, Mm-mm. Terus juga kan berat badan nambah juga kan. Terus nggak mhm, memungkinkan habis makan banyak langsung minum tahu sendiri kenyangnya gimana gitu kan. iya Nah begah jadi banget tuh, jadi kenapa ada yang ada yang nyaranin tuh habis makan tuh kita harus meredakan dulu. Jadi sampai si perutnya netral dulu nih, udah mulai nggak terlalu kekenyangan baru baru minum gitu. Sekitar setengah jam atau sampai 1 jam kan itu kita udah mulai netral ya badan apa mhm, si makanan gitu. Terus baru iya, minum. Ada juga yang kayak gitu cuman pasti semua orang ya tergantung mhm, apa ya tergantung menggunakannya yang mana kayak gitu. iya. Nah, terus yang Terus ketiga nih yang ketiga ini kita harus rajin olahraga. Nah ini nih wah. ini ini yang luar biasa. Ini luar biasa, benar-benar deh untuk membakar kalori. Ini yang luar biasa. Padahal kita cuman apa ya kayak jogging-jogging kayak gitu kan itu Mhm, udah apa udah bisa eh, mengurangi kalori lah ya kadar kalorinya. Terus aerobik tuh. mhm. Olahraganya banyak sih sebenarnya ya Bun ya. Banyak.
Banyak kan kalau emang dalam ilmu kesehatan itu kita disarankan untuk olahraga tiap hari itu 30 menit gitu loh. Nah, tapi itu kan memang dibutuhkan tekad yang kuat ya. Kadang-kadang kita kalau Uni nih sebagai ibu rumah tangga udah sibuk di dapur itu udah menganggap itu sebagai olahraga gitu, nyuci piring, angkat ini itu udah dianggap Iya sebagai benar. olahraga. Padahal yang olahraga sebenarnya kan bukan itu. Jadi memang disediakan waktunya untuk olahraga, bukannya kegiatan kita yang di dapur, yang diiniin gitu. Tetapi yang Uni laksanakan ya, pengalaman Uni itu memang Uni kan workout ya, olahraganya itu kadang sambil tidur, kadang sambil berdiri gitu loh untuk apa namanya itu untuk mengecilkan ini lengan, perut, paha gitu loh. Jadi memang apa kalau kita udah biasa olahraga itu akan ngaruh ke badan gitu loh Mbak Zen. Tetapi kalau kita jarang-jarang olahraga semuanya akan pegel-pegel badannya tuh. Iya benar. Tegang, kram gitu kan. Dan memang kalau olahraga itu tidak konsisten kita gitu misalnya jogging nih, Uni pernah baca tuh jogging. Jogging itu juga harus ditentukan ritmenya. Misalnya sekarang kita ritmenya cuman langsung nih 10 setengah jam gitu loh. Terus besok nggak dilaksanakan selama setengah jam gitu. Itu akan nggak akan ada efeknya gitu. Tetapi kalau kita mau jogging misalnya harus ditambah terus tuh volumenya, waktunya, jamnya gitu. Misalnya sekarang 10, besok 20, besok lagi 30 menit, nggak boleh turun-turun supaya mengandung apa namanya itu berefek kepada penurunan berat badan kita. Jadi memang harus diiniin sih sebenarnya menurut Uni itu harus ada ilmunya gitu loh, bukan olahraga-olahraga yang sembarangan aja. Karena Iya. kalau olahraga sembarangan itu bukan justru menurunkan berat badan. Banyak juga kan yang ngomong aku nih ada olahraga ini gitu. Tapi bukannya malah naik, bukannya malah turun, tapi malah nambah berat badannya. Nah, itu kan bukan olahraganya yang salah, tetapi pola kita dalam memilih olahraga itu seperti apa gitu. Ya kadang kan kalau misalkan apa ya, kalau hari-hari libur olahraganya tahu sendiri melipirnya kemana. Kalau olahraga kan itu ya yang di pinggir-pinggirnya banyak godaan Iya, sebenarnya. habis olahraga misalnya kan di apa di gor misalnya terus pulang-pulangnya bawa cilok, bawa batagor, bawa apa siomay. Itu kan kalorinya udah ini semuanya. Padahal kalau kita habis olahraga itu kan disarankan itu minum jus gitu kan. Minum segala sesuatu yang memang yang mengandung kalori rendah, bukannya yang mengandung kalori tinggi. Gimana mau ngefek coba olahraganya kayak gitu. Bener banget. Terus juga apa Bun ini ya olahraga tuh katanya gini. Waktu itu temen Jenny tuh pernah juga dia bilang apa olahraga tuh ada yang apa ya ada yang bisa kita berkeringat dan ada yang enggak. Nah di diet pun juga sama gitu katanya Bun. Jadi tergantung kebutuhan orangnya. Jadi dia ada tuh olahraga, tapi dia nggak usah ngeluarin keringet kayak gitu. Itu bisa menurunkan berat badannya. Ya, tapi itu dia bisa ngurangin dia cuma jadi belum nyari tahu olahraga apa yang dia maksud kayak gitu. Iya, betul seperti itu. Kalau Uni Nah, sih cocok dengan olahraga yang ini tadi, yang workout itu, karena Uni tuh agak males ya kalau misalnya harus ke sanggar olahraga itu, gitu loh. Karena kebayang kalau di sanggar olahraga itu Uni nggak nyaman dengan pakaian yang serba terbuka itu, Uni nggak mau. Karena memang ya kalau di sanggar olahraga itu kan pakaiannya itu agak bagaimana gitu, seronok gitu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama Kalau amatana Unisus wa no, ilaihi Uni nusur. Unisus, Mandi pakai air ember. oh dia masuk tuh Celana suaranya. jangan dicuci. Celana untuk pakai. Bunda Sisdawati, maaf. Oh, udah ya Oke. seperti itu ya. Apa tadi bahasanya lupa. Uni tiba-tiba ngeblank sih. Yang dietnya Uni. Iya, kalau Uni kan olahraganya di rumah aja gitu, tidak apa, tidak ke sanggar gitu, karena nggak nyaman dengan situasinya. Ya tergantung juga sih ya, kalau di sini ada juga sanggar yang tidak
boleh memakai yang terbuka-terbuka, ada juga yang nggak terbuka-terbuka gitu. Ya, tergantung kita milihnya yang mana ya. Iya. Terus Gitu. juga ada yang campuran ya Bun ya, ada yang campuran. Ada juga yang campuran gitu loh, dan ada juga yang di luar ruangan kan, di luar ruangan misalnya di alun-alun atau apa. Nah ini pernah baca tuh kalau yang di alun-alun tuh kan campur baur ya olahraganya itu, dan itu juga nggak disarankan kan bagi kita sebagai seorang muslimah. Jadi kalau mau olahraga itu ya harus di tempat tertutup bagi kita seorang muslimah, dan pakaiannya itu juga harus disesuaikan gitu loh, tidak boleh pakaian yang menampakkan aurat segala macam gitu loh, yang menjaga aurat lah gitu loh, biar tidak menyalahi aturan syara'nya gitu. Makanya kalau nggak cocok ya udah olahraga di rumah aja gitu. Betul. Tapi memang itu butuh tekad yang kuat ya, karena ya diri kita sendiri yang harus mengelola diri kita. Iya, betul ini Terus nih. Paksaan diri. iya harus paksaan, karena apa, kalau ini manjur banget tuh Mbak Zen, kalau kita mau diet itu memang tidak dari luar yang mempengaruhi, tapi dari dalam diri kita, seberapa besar sih niat kita gitu loh. Kalau misalnya hanya dipengaruhi orang lain juga nggak akan ada efeknya, dan kalau niatnya itu setengah-tengah juga nggak akan ada efeknya gitu. Kayak kita juga nargetin ya Bun ya. Misalkan Iya targetnya tubuh mau kita turun tuh berapa kilo gitu. tubuh kita misalkan butuh 10 kilo nih turun. Tapi kita pengennya cepet. Gimana caranya gitu. Misalkan dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan 10 Adik kilo tuh harus goyang-goyang sudah sayang. hilang gitu. Dan gimana caranya buat mempertahankannya kayak gitu kan. Nah, kalau Dan memang diet sih kalau diet itu lebih bagusnya yang nggak ini Mbak Zen, yang nggak total langsung turun 10 kilo dalam sebulan gitu. Tetapi yang berangsur-angsur turun gitu, yang melalui proses yang penurunan porsi makan, bukannya yang drastis itu, karena yang drastis itu juga nggak akan bagus bagi kesehatan kita gitu. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, nah itu baru dikatakan dietnya itu diet sehat gitu. Bukan dalam 1 bulan bisa kurang 20 kilo, itu udah nggak itu sehat menyakiti diri. itu menyakiti diri sendiri. Nah, terus yang keempat apa nih? Yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, ini nih banyak juga yang sering begadang kan. Termasuk Jangan Jenny. jangan begadang. Astagfirullah, nah ibu jangan kayak gitu dong. Karena emang kalau begadang kan kita nambah Apa waktu. sih? Nambah Ya kan jadi waktu kerja perhatian itu. juga. Ya mana Terus juga boleh. nambah aktivitas juga tuh. Jadi energi yang dalam tubuh kita kan kurang lagi, berkurang Iya. lagi. Jadi kan kita lapar lagi kayak gitu kan. Apalagi kalau sampai masuknya kayak minuman tuh kan lebih cepet ya daripada makan, kayak minuman. Pengennya minuman-minuman yang manis kayak gitu kan. Manis Yang gitu. manis, yang dingin. Nah, itu kan Yang benar-benar botol itu banget ini luar biasa. berpengaruh banget gitu. Kalau di sini kan dijelaskan ya bahwa kurang tidur itu dapat meningkatkan produksi hormon yang membuat kita mudah merasa lapar gitu. Nah, sehingga muncul dorongan untuk makan berlebihan atau ngemil. Bener ya Mbak Zen, kalau kita begadang itu misalnya tuh temennya ngemil kan? Iya, Bunda ngemil tadi malam. Nah, anak tuh nyelonong. Bunda tuh kalau begadang pasti makanan harus sedia. Karena memang ini bener nih. Bener Merasa banget. lapar aja. Apalagi kalau tempatnya tuh cuacanya dingin. Nah, udah Tuh. mantep ya, makin nambah. Apalagi di sini di Solo itu Mbak Zen, ya ampun dari kemarin itu hujan terus, berhenti hujan, mendung aja kan. Nah ini kan ini banget ya buat ngemil, makan makanan yang hangat-hangat gitu. Makin Aduh, ini godaan bersemangat. banget ya. Semangat. Terus juga harus ini ya Bun ya, selanjutnya hindari konsumsi alkohol. Nah, Masya Iya, Allah banget, alhamdulillah nih kita umat udah yang bener-bener dikunci nggak ya, dikunci ini Mm-mm. opsi ini nih dikunci di dalam bagi umat muslim ya, nggak boleh minum yang beralkohol gitu. Udah bener-bener karena kan kalau kita
eh Jangan ini jadi juga goyang-goyang. pernah baca tuh kalau kita neguk alkohol gitu kan. Jadi ada berapa ya? Ratusan saraf yang ada di otak kita tuh putus gitu. Bisa terputus. Karena kan apalagi kalau banyak. Nah kan kita suka sering banget nih kayak lihat walaupun di TV ataupun ya mungkin ada beberapa yang lihat langsung kayak gitu kan. Sampai tahu gimana mabuknya kayak gitu. Bisa bisa memabukkan kan ya gitu karena kan dia saraf-sarafnya banyak yang terputus. Katanya di sini alkohol itu mengandung kalori yang tinggi ya. Iya, apa kalori yang tinggi Iya. tinggi banget ini ya. Terus dengan Mm-mm. tidak minum minuman beralkohol, tak hanya terhindar dari berat badan berlebih. Iya, Terus tetapi juga mencegah darah tinggi, stroke, kerusakan organ hati dan gangguan pada lambung. Ini dengan gangguan. tidak minum alkohol ya. Iya dengan tidak minum Ini alkohol. iya. Ini sementara kita udah dikunci ya. Dikunci kesempatan untuk minum meneguk minuman yang beralkohol ini. Kalau kita patuh, insya Allah akan sehat ya Mbak Zen ya. Iya, tapi juga apa? Jadi kita apa ada tergantung sih, cuman ada fatwa ulama yang eh, membolehkan berapa persen, cuman sedikit banget gitu. Tapi itu ada kebutuhan lain ya Bun ya, bukan buat konsumsi sehari-hari kayak gitu. Cuman ya entah juga sih, maksudnya itu kan yang lebih apa ya, yang lebih tahu, yang lebih paham hukumnya kayak gitu. Ya kita cek lagi itu Mm-mm. perkara alkohol. Karena emang Iya. itu sensitif banget. Sensitif karena kalau yang dipahami itu ya nggak boleh sama sekali Nggak kan, yang boleh. kalau untuk diminum itu kan tergantung ulama mana dulu nih yang membolehkan. Mm-mm. Jadi makanya udah, wah, udah kita mah ya udah jangan Iya, aja. Kita nggak jangan tahu dulu ilmunya. jangan. Kalau ini memahami nggak Belum boleh tahu gitu. ilmunya. Walaupun untuk Nah, kesehatan sekalipun ya nggak boleh kalau menurut ini sih yang dipahami. jadi ya apa intinya jangan mengkonsumsi alkohol karena emang itu nggak baik juga. Terus dia ini juga pernah baca. Jadi kalau misalkan yang mengkonsumsi alkohol itu kan satu ya saraf-sarafnya banyak yang terputus, yang kedua ya itu artinya mual karena kan ya yang bikin kepala apa oleng gitu kan perut juga kan pasti mual banyak terus juga Iya. banyak kejadiannya muntah juga kan karena apa kebanyakan minum alkohol gitu kan perutnya mungkin kayak diaduk-aduk ya bun ya Nggak pernah sih, nggak pernah nggak tahu gitu ngerasain, nggak tahu nggak kan tahu kita kayaknya gitu faktanya seperti apa, nggak tahu kita gimana nya. Tapi kalau udah dilarang ya udah dilarang, kita nggak minum gitu. cuman kalau yang jadi baca tuh gitu karena banyak tuh sama yang pernah lihat kayak gitu kan kan kadang kalau kayak di film-film tuh kan ada tuh sampai kan jadi suka nonton Dibuka. waktu itu suka nonton drakor ya jadi Iya, tahu jadi dirimu suka lihat gitu bukan ban drakor. jadi apa ada yang habis party-party kayak gitu kan sampai keliangan gitu tiba-tiba ya muntah kayak gitu kan ya mungkin Sampai pingsan gitu, sampai ini gitu ya, udah tertidur di udah pinggir beres jalan tuh gitu. organ tubuhnya Bahkan kecelakaan kan bahwa yang lagi viral itu, yang kecelakaan gara-gara mabuk. ya sebenarnya kalau mabuk itu bercabang ke banyak Iya. bukan kesehatan juga tapi ke orang lain juga Iya, kalau minum minuman yang beralkohol itu bisa mengakibatkan kecelakaan. kecelakaan yang Terus banyak banget. Terus ini yang keenam konsumsi makanan yang kaya serat. Nah, ini nih sekarang tuh banyaknya junk food, junk food. junk food, fast food. Nah, kita suka banget kan makanan yang fast food, junk food itu padahal udah udah tidak dianjurkan sama sekali tuh di dalam ilmu kesehatan. Tetapi memang sih ya, memang ini enak gitu loh. Junk food itu enak, fast food itu enak, gurih banget di lidah gitu.
Tetapi kita tahu lagi itu kalorinya tinggi loh. Ya minyaknya tinggi, minyaknya bersih apa enggak? Enggak kebayang deh. Dan belum Terus lagi ini ada bahan pengawetnya gitu. apalagi orang Kalau Indonesia tuh sementara, nasi nggak lepas. iya. Dan biasanya makanan yang berserat ini memang banyak yang nggak doyan ya, apalagi ada kacang polong, ada alpukat, pisang, pepaya, brokoli, kubis, itu semuanya yang warna yang hijau itu kurang doyan gitu. Padahal itu merupakan makanan yang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Tapi yang namanya manusia ya lebih mementingkan yang sekarang daripada yang masa depan gitu loh. Kalau si ini bilang, siapa tuh Zaidul Akbar tuh bilang gitu kan. Kalau orang yang mau hidup sehat itu, dia itu artinya menyayangi keluarganya gitu loh, bukan malah menyiksa keluarganya gitu loh. Karena apa? Walaupun dia sekarang itu menyiksa dirinya sendiri, maksudnya menyiksa di sini, dia itu menahan selera makan, tidak makan junk food, tidak makan fast food gitu. Akhirnya apa? Dia tuh kan sehat gitu loh. Nah, nanti ketika dia udah tua gitu, keluarganya tuh tidak merasa repot dengan dia, Mbak Zen, bisa menghabiskan waktu dengan cucu gitu loh, tidak sibuk dengan kursi roda, tidak menyibukkan anak cucunya itu mengantarkan dia ke rumah sakit. Nah, itu kata Zaidul Akbar. Tetapi kalau kita sekarang nih menurutkan hawa nafsu kita dengan makanan yang nggak sehat itu gitu loh, justru nanti akan menyiksa keluarga kita gitu. Misalnya kalau udah tua itu udah sakit-sakitan, udah nggak bisa lagi nimang cucu, udah sibuk di kursi roda aja, anak cucu udah mengantarkan ke rumah sakit gitu loh. Nah, kita maunya yang mana gitu loh, memilih hidup sehat demi masa depan yang bagus, atau sekarang menurutkan hawa nafsu tetapi masa tuanya itu suram gitu loh. Itu sih yang Uni dengar dari Zaidul Akbar itu. Tapi memang benar ya Mbak Zen ya gitu. Iya. Uni aja waktu itu berapa bulan tuh Uni melakukan program diet 3 bulan, dan Uni kan ke kantor tuh kan bawa bekal ya gitu loh. Nah, ketika makan siang itu, ketika Uni buka makanan, dilihat lagi sama teman, ini menunya nggak goreng lagi, ini menunya rebus-rebusan lagi, Yud, gitu. Iya, loh, lu nggak ini nih, gitu, nggak menikmati hidup, gitu loh. Maksudnya kalau mereka kan makannya goreng-gorengan, sama gorengan ini ya, gulai, rendang, itu kan enak banget Mbak Zen, gitu loh. Dibanding dengan makanan yang cuman rebus-rebus itu kan nggak enak, tetapi itu kan sehat bagi tubuh, gitu. Tetapi efek dari itu setelah 3 bulan memang manjur kan untuk menyehatkan badan gitu loh. Lebih enak badannya gitu, berat badannya itu juga nurun gitu loh, dibanding dengan teman-teman yang makanannya itu kolesterolnya tinggi, minyaknya tinggi, justru menambah berat badannya gitu. Dan itu merupakan fakta yang cuman beberapa bulan Uni alami gitu loh. Apalagi jika diikuti dalam waktu yang lama, misalnya pola hidup sehat ini gitu. Iya benar banget. Terus juga kita harus konsisten ya Bun. Nah ini nih Iya, konsisten banget ya Allah, benar-benar dalam diri kita itu harus ditanamkan, mau benar nggak mau diet gitu loh, benar nggak mau menurunkan berat badan, atau hanya ingin aja gitu loh. Kalau hanya ingin itu kurang menurut Uni persentasenya, tetapi kalau udah niat banget itu udah 100% niatnya gitu, maka apapun kendalanya itu, walaupun kadang lagi sibuk gitu loh, tetap akan dijalani diet apanya itu, olahraga misalnya, makan makanan yang tetap diusahakan dengan pola makan yang sehat gitu loh. Tetapi kalau orang yang nggak niat tadi, rintangan sedikit aja udah dijadiin alasan, nggak sempat gitu. Dan memang kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang benar-benar pengen sehat sama yang cuman pengen gitu kan beda ya. Beda banget. Karena ya ini Masya Allah banget gitu. Terus juga ini ya Bun, nasi kadar gula dari nasi panas, nasi anget sama nasi dingin kan beda. Wow, itu beda banget. Apalagi kalau kita nih makan nasi anget walaupun hanya dengan ini iya, telur ceplok sama nasi anget tuh bisa nambah berkali-kali tuh.
gitu. Iya benar. Apalagi nasinya nasi putih gitu kan, enak banget. Nasi putih itu lebih gurih loh Mbak Zen daripada nasi merah. Ini pernah ngalamin tuh, waktu ini program diet yang dulu itu makan nasi merah, beras merah. Nah itu beras merah itu nggak enak banget Mbak Zen. Ini seratnya tuh tinggi kali ya. Dan ketika kita ngunyah tuh nggak, ya Allah, nggak enak banget, tersiksa gitu. Jadi pernah nyobain. Iya, tersiksa gitu makannya. Ya memang itu ya, akhirnya apa? Makannya itu jadi dikit gitu loh. Biasanya yang makan itu 1 piring penuh, tetapi ini cuma 1 centong aja itu udah apa? Udah berhenti makannya gitu. Jadi Karena itu udah kali ya. beda rasa. Iya beda banget rasanya. Dan ini juga kali ya, dengan minyak goreng ya, minyak kelapa sawit dengan minyak zaitun ya, kemarin tuh Nyai pernah bilang dengan minyak wijen ya. Itu kan dari segi rasa itu kan memang beda gitu loh. Kalau minyak kelapa sawit mengakibatkan makanan yang dimasak itu menjadi lebih gurih gitu loh, sehingga enak buat dimakan. Apalagi yang digoreng-goreng itu gurih banget, jadi nggak cukup satu kalau makannya. Iya, sawit mah. Apalagi sekarang lebih semakin ini ya, semakin nambah gitu harganya. Sekarang godaannya luar biasa. Luar biasa ya Allah. Godaan luar biasa. Kesini makin kesini minuman berbagai macam rasa, bentuk. Terus Iya. juga makanan apalagi. Ya ternyata ini loh, sebelum kita bahas ke ini solusinya ya. Uni kan pernah share waktu itu, anak teman Uni itu yang lagi koma di rumah sakit ya. Oh iya. Jadi Umurnya masih baru ingat. berapa tahun? 10 tahun usianya Mbak Zen, dia kelas 4. Udah koma, dinyatakan koma. Dengan gejalanya itu tensinya tinggi. Tensinya sampai 545. Waduh. Bukan tensi deh, gulanya. Gula. Gulanya tinggi. Itu menyebabkan dia koma 2 malam di rumah sakit gitu loh. Temennya itu kan, ayahnya itu satu kantor sama Uni kan, udah mohon ya Allah, mohon doanya yuk supaya anak ini segera sembuh dari koma. Nah ternyata alhamdulillah tuh dengan banyak yang mendoakan, hanya 2 hari 2 malam tuh dia koma. Terus 1 minggu dirawat di rumah sakit, sekarang udah boleh pulang dia. Dan boleh pulang itu tapi tetap dengan perawatan ya, maksudnya dia itu harus suntik insulin tiap hari gitu loh, berapa kali sehari dia tuh harus suntik insulin. Terus makanannya itu nggak boleh lagi makanan yang junk food, yang fast food gitu, makan goreng-gorengan, terus makan yang kaleng-kaleng gitu, yang minuman kaleng udah nggak boleh lagi gitu loh, karena pankreasnya itu udah rusak gitu. Nah ternyata memang bagi orang yang punya ini tinggi itu, gula tinggi itu, makan makanannya seperti itu memang terlarang banget. Apalagi dari segi genetik sendiri dia tuh udah punya warisan dari kakek neneknya gitu. Dan ini parah banget Mbak Zen, umur 10 tahun seumur hidup dia bakal suntik insulin terus gitu. Ini parah kalau menurut ini sih. Itu pengaruh apa makanan-makanan tadi tuh gitu loh. Bisa jadi bagi tubuh kita nih yang nggak punya warisan ya nggak apa-apa gitu loh. Tetapi bagi anak-anak yang punya warisan dari kakek neneknya itu punya gula tinggi gitu loh, itu jadi pemicu dengan makan kayak kaleng-kalengan itu, minum-minuman yang kayak nggak usah nyebutin merek lah ya, yang kadar gulanya tinggi, yang kadar kalorinya tinggi, bisa berakibat fatal. Parah kemarin itu ya Bu. Iya emang katanya sekarang tuh kasusnya itu berapa? Udah masuk puluhan deh kalau nggak salah ya. Berapa puluh persen gitu anak-anak gitu usia SD itu banyak Gun kasusnya yang kena diabetes sama kena gula gitu. Karena mereka minumnya itu nggak bisa air putih. Iya, minumnya yang kaleng itu Zen. Karena kan air putih tahu sendiri rasanya gimana ya, kan. Ada yang bilang kan nggak enak katanya gitu, nggak enak gitu. Sampai tuh pernah jadi lihat ya di
pernah lihat di ngelewat di TikTok gitu. Intinya dia entah anemia atau apa gitu. Dia gini, kalian jangan coba-coba nggak minum air putih 1 hari gitu. Pokoknya kalian jangan sampai nggak minum air putih gitu. Dia selalu ngingetin karena dia udah cuci darah, Bun. Udah cuci darah itu bukan bukan cuma seminggu sekali, bukan cuci darahnya udah sampai seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Dia udah parah banget itu ya kalau udah organ tubuh kita tuh udah rusak ya, makanya itu memerlukan biaya yang sudah sangat mahal itu. Makanya dikatakan di sini sehat itu mahal ya, bukan sakit itu yang mahal, tapi untuk sehat itu yang mahal gitu. Iya, kapan lagi gitu kan, kenapa kita benar-benar harus benar-benar merawat kayak gitu. Iya. Itu Masya Allah banget kan. Jadi tuh jadi punya murid, Bun. Apa? Dia susah banget minum air putih, susah banget. Dia tuh masuk minuman tuh yang manis-manis, minimal tuh teh manis. Walaupun tehnya aja, tapi nggak ada rasa manis itu dia nggak masuk ya. Udah ini ya, mindsetnya itu udah salah berarti ya. Iya, udah rasa kan. Terus juga mungkin yang udah dulu orang tuanya tuh ya udah sih biarin aja penting anak saya minum gitu. Kan ada yang begitu kan. Jadi tergantung dia belum merasakan gimana rasanya di rumah sakit. Terus Mbak Zen, dari yang tadi itu, dari 6 cara menurunkan berat badan itu, ada nih poin yang terakhir nih Mbak Zen. Betul. Apa nih yang malam jadi minum? Masya Allah, alhamdulillah kita ada apa ya sekarang tuh sebenarnya buat ngatasin kayak kolesterol atau apa tuh harus ada ya ini masuknya ke apa ya pengganti makanan pas kita lagi lapar itu bisa. Beneran ngaruh banget. Beneran ngaruh. Tetapi ini lagi kan, kalau kita kan dikatakan di sini karena ada kandungan gula arennya itu menyebabkan menahan rasa lapar itu kurang gitu kan, nggak ada rasa lapar lagi. Tetapi jika kita mindsetnya itu pengen makan terus, niatnya itu nggak kuat untuk menurunkan berat badan juga, ya akan makan juga Mbak Zen gitu loh. Nggak akan bisa nahan juga nggak kena ngaruh juga ke berat badan. Nah, di sini juga Uni mengatakan pada teman-teman yang beli gesem ke Uni itu, Uni tanyain mau apa nih gitu, pesan gesem ini nih buat menurunkan berat badan. Terus Uni alas, kalau kamu mau menurunkan berat badan, diatur dulu ya pola makannya, kata Uni kan dibarengi dengan pola makannya, jangan makan yang food, seafood, junk food, fast food itu, goreng-gorengan yang segala macam, sambil minum gesem, kata Uni kan, dan minum gesem itu juga nggak teratur, itu nggak akan ngefek banget gitu. Tapi kalau mau idealnya berat badan ya harus ini minum gesem sambil olahraga, semuanya dijalanin, kata Uni, insya Allah akan ada efeknya gitu. Karena kan kebanyakan ya orang-orang itu minum gesem tetapi makannya tetap dibanyakin, olahraganya enggak gitu loh. Tahu-tahu udah minum berapa bungkus nggak efek nih, malah disalahin kan produk kita gitu loh. Padahal memang ini produk seperti yang Mbak Desi bilang itu, kalau kita konsisten ya, konsistennya itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi konsisten sampai berhari-hari gitu loh, sampai menghasilkan ada hasilnya gitu. Tapi kalau cuma sehari 2 hari minum 1 bungkus 2 bungkus bilang nggak efek nih produknya gesem gitu, itu kan sama aja dengan apa ya, memperburuk gitu ya kita gitu. Sama nggak paham nih Bun sama orang yang sering bilang pengen diet gitu, tapi apa ya satu emang dia nggak jalan pola makan, terus juga pengen mengkonsumsi sesuatu tuh langsung gitu aja gitu loh, pengennya instan gitu. Kalau ada ipar Uni Mbak Zen, dia tuh kan ini ya banyak banget turun berat badannya itu gitu. Dan dia memang konsisten dan minumnya gesem itu sehari itu sampai 2 kali pagi dan sore,
Dan pagi-pagi tuh dia nggak konsumsi, nggak makan berat. Makan beratnya itu cuma siang, sore juga dia nggak makan berat. Nah, sehingga dia dalam beberapa bulan itu dia turun banyak berat badannya, sehingga teman-teman kantornya itu pada nanya, nih minum apa sih gitu loh, kok bisa bagus gini badannya. Oh, aku nih minum Jigesem katanya kan gitu. Lagian katanya di kulit itu memang bagus, sehingga laris banget waktu itu Jigesem sama dia. Dan kembali lagi kan ke niat kita gitu, sehari berapa kali minum Jigesemnya. Insya Allah kalau semua nih program 6 cara ini ya Mbak Zen ya, 6 cara menurunkan berat badan ini kita jalanin, ditambah dengan minum Jigesem, insya Allah nih gitu loh, akan dahsyat nih perubahannya gitu loh. Jika niat kita itu benar-benar niat kita tuh benar gitu ya. Niatnya gitu. benar. Niatnya benar. Mau menurunkan berat badan. Bukannya hanya coba-coba gitu. Bukannya hanya angin-anginan. Kalau menurut Uni sih angin-anginan nih dietnya seminggu. Besoknya lagi nggak minum, nggak olahraga, akhirnya berat badannya malah nambah gitu, bukannya malah berkurang tapi malah nambah. Dia bilang, ya aku tuh pengen diet, sudah pengen diet. Terus juga kan sekarang banyak tuh pil-pil yang pil-pil yang buat cepet diet. Nah, itu tuh teman jadi pernah loh minum itu waktu dia saking pengen diet kan, terus dia nggak lama gini katanya teh seriusan minum kayak gini, katanya teh jadi mau cobain nggak, takut ketergantungan katanya teh gitu ya, karena kan kalau Jenny sebenarnya kalau ke obat badannya itu udah kurang masuk ya Bun ya, apalagi yang cair gitu. Kalau tablet masih bisa masuk, karena jadi tuh orangnya tuh penasaran, jadi si tablet kalau nggak tahu rasanya nggak digigit, kalau nggak tahu rasanya jadi gigit. Jadi digigit obat tuh. Iya, obatnya digigit, jadi pengen tahu rasanya tuh gimana gitu. Kan pahit, kalau tablet kan pahit. Iya, tapi beda-beda. Ada yang misalkan menurut orang itu pahit, tapi menurut dia itu enggak. Ada yang jadi si obat tuh ada yang hambar, ada yang pahitnya cuma pahit selewat, ada yang pahitnya sampai beberapa menit baru hilang pahitnya. Kalau Uni justru nggak mau merasakan rasa obat. Ini langsung deg-deg langsung ketelan gitu loh. Karena nggak kuat dengan yang pahit-pahit itu. Oh, jadi kadang cuma digigit doang. Digigit doang. Pernah dulu Uni kelas 1 SMP, Uni kan kena tipes 1 bulan. Uni tuh nggak bisa nelan pil yang kecil-kecil, yang besar-besar apalagi. Sehingga selama Uni masa pengobatan dari tipes itu Mbak Zen, itu minum obatnya kayak anak bayi, benar-benar dihancurin itu obat semuanya, yang tablet-tablet pil-pil itu dimasukin ke dalam sendok, terus dicekokin tuh ke Uni, saking nggak bisa nelannya itu. Sampai sekarang kalau Uni minum obat itu agak udah enak duluan gitu loh, sehingga kalau terpaksa nih minum obat ini nggak dirasain itu, langsung aja telan. Iya, karena kan itu kalau jadi bisa aku dengan bau aroma obat itu bikin mual ini mah. Kalau jadi penasaran tapi nggak diminum, cuman dikerek gitu. Kalau kerasa pahit udah nggak dimakan. Yang diminum. Aduh, Mbak Zen udah hampir jam 7 loh, kita ngobrol berdua nih. Silakan yuk kepada 20 juta peserta yang hadir nih untuk menanggapi gitu, berkomentar. Ayo, ada Unisus di sini, ada Mbak Mulia, ada Mbak Desi, ada Mbak Ruth juga, ada Mbak Rini Muhammad, ada Mbak Enis, ada Mbak Mita, ada Uni Yuli, ada Mbak Andriani, ada Mbak Pia, ada Mbak Jamul, ada Mbak Silvi, ada Mbak Ibu dosen Mbak Heni Sabi, ada Mbak Nini Triana, ada Teh Popon, ada Mbak Wawan, dan ada Mbak Rismawati. Ayo, yang di absen. Boleh nongol. Boleh nongol, dinyalakan mic-nya, silahkan.
Iya, Waduh, jangan bosan ketemu Jenny lagi. Baru lagi kemarin, tapi kemarin ketinggalan masuknya. banget. Makanya tadi pagi itu nih woro-woro kan sebelum subuh tuh Mbak Zah udah bangun belum? Jangan kayak kemarin masuknya itu telat gitu nih. Kan ini Iya, jadi baru banget kemarin katanya, ya Allah udah apa baterainya habis udah. Lupa banget itu waktu malam nggak dicas kalian. Ya karena sudah. Assalamualaikum. Makanya takutnya Mbak Zah Langsung di mana ya? Waalaikumsalam, Mbak Bunda. Suaraku jelas nggak Kak Jen? Jelas. Enggak di sini kok. Suaranya nggak ini ya nggak jelas gitu. Maksudnya ada suara yang lain gitu kayak kresek-kresek apa sih? Bunda Tadi Yudia aku. jelas nggak? Tadu. Bunda Yudia nggak ada suaranya di Jenny. Oh, tepat. Halo, Assalamualaikum. Kecil banget. Tadi kalau tadi ada suara ini kecil banget kalau sekarang. Bentar dulu, bentar. jelas Ada. Halo, Assalamualaikum. Jelas nggak? Jelas suara Bunda Desi jelas. Halo. Tadi kayaknya di Uni gitu ya. Suaranya agak berisik gitu. Kayaknya jaringan, iya tadi kayaknya jaringan. Iya. Nah, Bayu dia dong ngelek. Halo, Assalamualaikum. Ayo dia Kak Jadi. Mau sharing sedikit tentang nyigesem ya? Apa yang ini badan? Pengalaman pribadi ya suami sih, bukan aku pribadi, suami gitu kan. Minum nyigesem sebelum makan kan. Aku kalau misalkan bikin produk Ratu-Ratus emang nggak kayak yang lain sedikit-sedikit gitu kan Mbak. Jadi sekalian porsi banyak gitu kan. Karena orangnya pemalas semua gitu kan. Jadi terus suka dingin gitu kan. Jadi sekalian porsi banyak kan. Jadi taruh di kulkas. Jadi enak kan tinggal minum gitu kan. Nah, suami aku kan emang kondisinya badannya sekarang emang agak gemuk kan, perut juga agak buncit gitu kan. Nah, aku coba dia minum bikin nyigesem gitu kan. Diminum sebelum makan, pokoknya setiap sebelum makan dia minum sama sebelum tidur gitu kan. Nah awalnya sih belum kerasa apa-apa gitu kan. Nah setelah sehari 2 hari tuh dia bilang gitu kan, aku sih biasanya kan kalau lihat makanan seperti kalap gitu kan, kayak apa gitu kan. Ini tumben gitu kan, kok tumben makannya sedikit gitu kan. Kata suami, nggak tahu semenjak minum nyigesem Halo Mbak Desi. halo Bunda. Mbak Desi mana? Suaranya mana nih? Jaringannya kayaknya. Iya. Soalnya Bunda Desi pakai Telkomsel. Telkomsel lagi. Jelas Aku nggak? juga Telkomsel. Iya jelas. Enggak, ini aku pakai WiFi kayak ini. Oh WiFi, pantesan. WiFi tuh suka gitu sih jaringannya. Nah itu bikin kenyang seharian gitu kan. Nah efek dari ke suami aku, dia BAB lancar. BAB tuh ya katanya yang biasa jarang BAB gitu kan, sehari tuh berapa kali ke ini kan BAB gitu kan. Jelas nggak suaraku? Jelas banget. Jelas. Nah anehnya tuh dia bilang ke aku, kok maaf ya ini pagi-pagi ya, kok BAB-nya kayak ada minyak gitu kan, kayak minyak gitu, agak-agak cepel gitu kan, lengket gitu kan. Kenapa ya gitu kan. Nah aku ingat-ingat, oh mungkin ada kolesterol kali ya, atau lemak-lemak mungkin pada keluar gitu kan. Nah setelah beberapa hari gitu kan, itu emang kerasa banget nih perut buncitnya tuh gitu kan, yang tadinya kan nggak apa ya, kancing tuh nggak bisa gitu kan.
Ah, dia tuh senangnya minta ampun. Say, kenapa? Bisa bisa kenapa? Kaget kan. Ini bisa dipakai kancing lagi gitu kan. Oh, berarti mulai sedikit perut buncit berkurang gitu kan. Nah, kataku berarti emang harus rutin gitu kan. Terus harus harus ya iya benar kata Mbak Yudia juga kan harus olahraga, harus pola makan juga harus dijaga gitu kan. Karena kan emang suamiku emang tipe orangnya nggak nggak suka begadang, nggak merokok juga gitu kan. Makan juga yang penting dia mah ada nasi gitu kan. Nah, emang kan ini konsepnya perawatan ya. Jadi kalau misalkan cuman stop di situ ya udah gitu kan, kembali lagi gitu kan. Jadi kadang ada konsumen kok misalkan habis minum ini gitu kan ada reaksi, tapi nggak minum nggak ada reaksi gitu kan. Udah hilang lagi, Hmm, Mbak Desi. begitu kalau pakai wifi Iya, rebutan tiba-tiba sinyalnya dia. Terus ya, iya. astagfirullahaladzim. Iya, Iya, rebutan karena sinyalnya. ya, karena kan ini konsepnya perawatan kan, jadi harus rutin gitu kan, bukan nggak ada reaksi gitu kan. Seperti kita gosok gigi aja kan sehari 2 kali, kadang kan ada yang 3 kali gitu kan kalau kita pengen bersih. Terus kita gini aja lihat kamar mandi kasarnya kan. Kalau misalkan jarang dibersihkan ini kan banyak kerak gitu kan, licin gitu kan. Tapi kalau sering dibersihkan kan pasti bersih kan. Nah, gak beda jauh dengan kondisi tubuh kita gitu kan. Pengen diet gitu kan. Kalau kita benar-benar jaga dirawat, terus pola makan apapun kesehatan dirawat, insya Allah ya Bunda bahwa Yudia pasti bakal ada reaksinya gitu kan, hasil sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi emang benar ya, jadi kondisi orang setiap orang beda-beda. Ada yang jadi pipis apa buang air kecil terus ada. Tapi inget loh, yang punya lambung, lambungnya udah parah banget kayak aku, itu nggak kuat Mbak. Aku nggak kuat. Aku pernah coba nyigesem. Padahal udah makan gitu kan, karena aku pengen coba rasanya gimana gitu kan, ke badan gimana gitu kan. Emang seger ke badan, cuman karena kan lambung aku udah parah banget gitu kan. Jadi nolak, lambung tuh nolak, bener-bener nolak gitu kan, nggak kuat banget, sakit, perih gitu kan. Pokoknya nggak enak banget. Nah makanya kita harus edukasi lagi ke konsumen. Jadi kan kadang lambung misalkan aku punya lambung misalkan. Nah, lambung tuh seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti posisi misalkan Oh, hilang lagi. Ayo, rebutan. Wifi-nya Ayo rebutan. rebutan. aduh, udahlah daripada rebutan sama sinyal. Intinya setiap gitu kan. Pokoknya kita harus benar-benar tahu kondisi tubuh juga gitu kan, harus rutin gitu kan, jaga pola makan gitu kan, olahraga juga gitu kan. Kalau rutin apapun kalau dirawat dengan rutin hasilnya pasti sesuai yang kita harapkan gitu kan. Intinya kayak gitu aja. Aku nanti rebutan sinyal lagi deh. Mbak Desi itu suaminya minum minum gesemnya berapa kali tuh sampai bisa ngancingin celana lagi? Bisa Aku sih hilang. pokoknya suami aku tipe orangnya gini loh Mbak, nggak kayak orang harus berapa kali sih, harus sehari berapa kali, enggak dia mah. Apalagi kalau udah di porsi dingin, taruh dingin ya. Pokoknya habis dari mana-mana minum. Lagi ngapa-ngapain minum dia. Kan terus aku juga suka dia tambahin gula lagi kan. Jadi pokoknya sehari berapa kali dia minum. Pokoknya kalau minum minum gitu kan. Itu seminggu juga udah reaksi kok. Kalau misalkan rutin terus ini gitu kan konsisten gitu kan. Tapi tergantung kan kondisi kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau suami sih cuman sekitar seminggu itu semingguan kalau nggak salah. 1 bungkus juga langsung reaksi. Karena kan kondisinya mungkin baik kan. Iya, Betul, betul. betul. Jadi nih, jadi mau ngasih testi.
Ah, Jadi dari bukan tadi nggak testing keluar ya. nih testingnya. Rebutan. Jadi bukan testing. Iya. Waktu jadi itu kan kalau Jenny emang lebih lebih seneng ke nyigesem ya. Jenny emang lebih seneng ke nyigesem. Kalau nyigesem tuh kalau buat Jenny tuh cepet banget gitu, Bun. Apalagi kayak Jenny kan di kelas tuh kan kayak ruangannya ber-AC kan. Jadi apa tahu sendiri kalau dari panas ke AC gimana, dari AC ke panas gimana kan pasti apa bikin tenggorokan gak enak gitu. Terus juga ke badan pun apa harus benar-benar adaptasinya cepet banget gitu kan. Mm-mm. Itu tuh biasanya ya sukanya masuknya langsung ke tenggorokan kalau Jenny dia tuh sering banget gitu. Dari waktu itu bulan puasa tuh waktu pas Ramadan itu mulai dari Ramadan tuh ya. Jadi tuh sakit tenggorokan. Awalnya dibiarin aja kata teh mungkin gitu. Apa ya? Karena emang nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kan di kelas juga ber-AC kayak gitu kan. Itu kan emang ini banget gitu. Belum lagi kan kita juga harus sadar gitu kalau buka puasa tuh kadang ada es, ada gorengan. Ada es, ada gorengan. Jadi tapi kalau Jenny tuh 3 kali sakit tenggorokan sama tengkuk tuh berasa udah nggak enak gitu. Tapi Jenny tuh 3 hari berturut-turut minum nyigesem tuh ini apa langsung langsung apa ya di hari kedua tuh udah mulai di hari kedua minum tuh udah mulai baikan gitu. Ini udah mulai kayak tengkuk tuh tadinya udah berasa sakit tuh udah nggak ada lagi, udah hilang gitu. Tenggorokan pun udah enak waktu pas minum ketiga ya udah kayak berasa udah fit gitu. Terus sariawan pun langsung hilang tuh di situ tuh langsung hilang pas ke hari ketiga tuh udah langsung nggak ada kesariawan tuh. Terus waktu malam nih malam banget jadi minum. Kemarin kan berasa berasa nggak enak nih tenggorokan kan udah mulai nggak enak gitu. Terus tengkuk juga udah mulai sakit tuh dari 2 hari sebelumnya gitu. Tuhan, jadi baru minum tadi malam udah nggak enak udah lumayan enak kan ini. Ya, Udah lumayan alhamdulillah ya. Berarti iya manjur cepet banget banget. ya nyigasem itu untuk sakit tenggorokan gitu ya. Mm-mm. Itu benar-benar ini cuman kita balik lagi lihat lambung posisi apa Iya, kita posisi punya penyakit lambungnya kayak gimana. parah atau enggak kayak gitu. Cuma Mm-mm. kalau yang nggak punya tuh itu enak banget, beneran enak banget. Cuma kalau Jenny minum nyigesem tuh nggak berani nih pagi hari, apalagi pas jam-jamnya sekolah itu nggak Mm. berani karena apa? Cepet kalau Jenny tuh jadi reaksinya itu ke pipis mulu, Oh, reaksinya tuh ke kebelet pipis ya. mulu. Jadi nggak datangnya lewat lewat situ kan lewat pipis. Makanya Jenny nggak berani juga pagi-pagi nyigesem, nyisena, remper nggak berani minumnya pagi. Hmm, Karena kalau jadi iya, cepet bun, kalau jadi reaksinya iya. cepet gitu. Jadi tuh Hmm, sampai mondar mandir ke kamar mandi tuh sampai berapa kali gitu. Padahal minumnya gesem iya, paling cuma gelas segini kan, gelas yang 250 mili itu sama air putihnya segelas segelas yang agak panjang. Udah itu udah udah berapa kali ke kamar mandi udah. iya. Tapi langsung enak ke Mm-mm. badan. Mbak Desi kita sampai 7.15 aja ya. Ini anak-anak udah riwa banget nih. Siap. Ini Teman-teman ada kalau lagi ada yang mau 3 menit bertanya lagi. silakan ya 3 menit lagi. Mandi Gi, mandi Gi, mandi Gi, mandi Gi. Pada libur ya bun ya. Iya, pada libur. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Enis. Silakan Mbak Enis. Mau tanya nih, kalau suaranya lagi salah gini minum apa nih? Ini suara berat banget. Sebenarnya Minum tergantung apa ya? Gesem bisa nggak? posisi lambungnya aman nggak bun? Aman sih, nggak punya lambung. Karena biasanya tuh antara nyisena sama Ya, nyisena sama atau nyegesem gitu. cuma Ini kalau gesem kayak bisa ya? Nyegesem kalau bisa. nyigesem bisa. Kayak Kalau Oh, iya. kalau biasa lambungnya gitu. itu nggak ada masalah, nyegesem. Tapi kalau lambungnya bermasalah, nyisena aja. Karena nyisena kan berfungsi juga untuk merawat lambung. Iya, tapi kalau Oh yang iya, nanti lambungnya cobain. udah, tapi kalau yang lambungnya Iya. udah parah banget,
itu mending nyipu timah masuknya gitu. Iya. Soalnya awalnya dari flu nih. Langsung jadi suara serak basah. Berat banget. Aduh. Berat banget dan Dan jadi bindeng cobain banget pakai. loh suara Bunda. Bindeng banget Ya. di sini kedengarannya. Mm-mm. Iya betul. Udah mau 2 hari ini. Kalau flu-nya mah udah mau 3 hari. Kalau Jenny Langsung biasanya serak suka ini. diseling, Bun. Kalau Jenny biasanya suka diseling. Jadi pagi itu kadang minumnya Nyisena. Nah, nanti malamnya nyigesem. Kalau jadi biasa gitu. Oh, iya. Kalau Makasih ya. Mm-mm. iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Kalau Nyisena biasanya cepat banget buat ngeluarin Cepet dahak. banget buat yang ini ke apa namanya tuh yang ke tenggorokan ya Mbak ya. Cepet banget. Terus dahak juga cepet banget keluarnya. Betul. Ada 1 menit lagi nih. Ayo, ada nggak? Bunda Yudia udah dirusuhin, kasihan. Iya ini anak-anak itu udah jadwalnya pergi tahfiz, udah ini mereka. Assalamualaikum. Halo Bunda Eva, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Eva. Ngasih testimoni aja dari Nyigesem. Wah, mantap Boleh nih. dong. Silakan. Kan ini ya saya sering cerita ya kalau migrain suami alhamdulillah sembuh dengan minum 3 bungkus ya. Yang sebelumnya udah dibekam, udah dikasih apa gitu nggak sembuh. Jadi ikhtiar dengan alhamdulillah sembuh. Kemudian kemarin juga suami adik ipar ya. Kan taunya dia ngeluh migrain dari baca statusnya kan. Terus di sini bilang ini kakak juga minum Nyigesem alhamdulillah sembuh. Terus beliau kemudian beli ya Nyigesem. Terus beberapa hari kemarin saya tanya gimana kondisi suaminya. Katanya alhamdulillah Mbak udah nggak kambuh lagi migrainnya gitu. Itu aja. Terima Masya kasih. Allah ya, bisa Dia ya migrain. Baru tahu kalau Jenny migrain loh, Iya, bisa ya. Migrain itu ada hubungan dengan kolesterol nggak sih? Kalau ini kan Nyigesem itu kan arahnya ke kolesterol ya, darah tinggi gitu ya. Biasanya Bisa kolesterolnya untuk tinggi migrain. suka pusing, Bun. Ada yang Iya, ini pusing. kayak mungkin Iya, bisa nampak jadi. testimoni nih bisa untuk mengurangi migrain ya. Iya, Nyigesem Bunda Eva ampuh tulis ya. banget. Iya, Bunda Eva di ini dong, nanti kita screenshot aja nih di ini. Di WA, di grup. Iya. Jadi juga harus tulis nih. Ntar jadi kirim. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Disudahi dulu ya, karena udah mulai ini Bunda Yudia. Kalau Jenny masih nyantai. Dirimu masih single. Soalnya jadi nggak masuk. Buntutnya udah 3. Jadi lagi libur soalnya Bun. Biasanya kalau nggak libur juga harus cepet-cepet. Oke lah, kita sudahi aja. Iya, kita sudahi. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang lagi program diet bisa membantu programnya lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, gitu. Lebih sehat lagi gitu kan. Karena kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu aja. Nggak boleh memaksakan, jangan juga terlalu berlebihan. Nah, ya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari Jenny ataupun Bunda Yudia. Iya. Terima kasih banyak atas sharing atau testimoninya. Jangan lupa ditulis nanti biar di screenshot. Betul. Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda Yudia. Sama-sama Mbak Zeni. Sampai ketemu lagi di ngopi selanjutnya.